Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Masih di tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Kali ini kita belajar di pembelajaran 5. Ya, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang notasi angka dalam lagu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tempo dalam lagu. Tempo merupakan cepat lambatnya birama dalam lagu. Tempo berada di sebelah kiri atas lagu. Tanda tempo terdiri atas tempo lambat, tempo sedang, dan cepat. Lagu tempo cepat biasanya menunjukkan suasana gembira dan memacu semangat. Lagu tempo sedang menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Lagu tempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Alat untuk mengukur tempo lagu adalah metronome. Tanda tempo ditulis dengan istilah sebagai berikut. Ada allegro, nesto, dan vivace, itu untuk tempo cepat. Ada moderato, andante, dan andantio untuk tempo sedang. Adagio, largo, dan lento untuk tempo lambat. Perhatikan lagu yang berjudul Desaku yang Kucinta. Nah, di sana terlihat tempo di sebelah kiri atas. Ini lagu dengan tempo moderato. Moderato artinya apa anak-anak? Sedang. Iya, lagu ini diciptakan oleh El Manik. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Kita menyanyikan notasi lagu berdasarkan tinggi rendah nada. Bernyanyilah sesuai irama lagu dengan memperhatikan notasi agar suaramu terdengar merdu. Mari kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. 1, 2, 3. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai tolanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Demikian anak-anak lagunya, nanti dihafalkan, dinyanyikan di rumah. Baik, selanjutnya sumber daya alam. Nah, lagu tadi menceritakan tentang desaku yang kucinta. Kalau anak-anak membayangkan desa, bagaimana alam di desa? Indah bukan? Ada persawahan, ada gunung, kelihatan ada tanaman yang menghijau. Nah, semuanya itu disebut dengan sumber daya alam. Mari kita akan lihat sumber daya alam yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki kekayaan alam. Bahkan beberapa kekayaan alam Indonesia tak dimiliki oleh negara lain, seperti emas, gas alam, batu bara, hingga lautan yang luas. Kekayaan alam tersebut tersebar di berbagai daerah Indonesia. Mari kita lihat peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Ya, anak-anak, ini adalah peta Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Ada aluminium, asbes, aspal, batu bara, bauksit, belerang, emas, perak, minyak bumi, tembaga, batu bara, dan banyak lagi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kita akan pelajari satu persatu dari 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia. Pulau yang pertama adalah Pulau Sumatera. Ya, ini Pulau Sumatera ya anak-anak.
Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk menanam tanaman budidaya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Pulau Sumatera pun kaya dengan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Pulau yang kedua ada Pulau Jawa. Iya, Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi merupakan tanah perkebunan teh, kopi, dan kina. Dataran rendah Pulau Jawa merupakan lahan persawahan yang tersubur di Indonesia. Salah satu daerah Kerawang yang terkenal sebagai lumbung padi. Pesisir pantai Jawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Pulau yang ketiga ada Pulau Kalimantan. Ya, anak-anak ini gambar Pulau Kalimantan. Sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan-hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan di Kalimantan dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami berbagai sumber daya alam, seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Sumber daya alam ini harus diolah sebelum dijual. Kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak goreng, getah karet, dan juga dapat diolah menjadi ban. Rotan dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Baik, untuk pulau berikutnya, pulau yang keempat, yang terbesar di Indonesia ada Pulau Sulawesi. Iya, Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan manusia sebagai makanan. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Daerah di sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Baik, selanjutnya pulau yang kelima yang terbesar yang ada di Indonesia adalah Papua. Ya, ini pulaunya ya anak-anak. Sebagian besar wilayah Pulau Papua berupa hutan konvensi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai bahan pokok. Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Papua merupakan salah satu pulau yang kaya hasil tambang. Hasil tambang Papua sangat beragam seperti tembaga, emas, dan logam. Emas dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan perhiasan seperti anting, cincin, dan gelang. Nah, anak-anak, itu 5 pulau yang ada di Indonesia, 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Nah, mari kita merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, kita sudah belajar tempo dalam lagu, ada tempo lambat, sedang, dan cepat. Yang kedua, sumber daya alam yang ada di Indonesia. Berbagai macam sumber daya alam yang ada, karena Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada pembelajaran 5, dan kita akan lanjutkan kembali pada pembelajaran 6. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita di pembelajaran 6. Kali ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung teks. Nah, anak-anak, apakah kamu masih ingat dengan gagasan pokok? Apa itu gagasan pokok ya? Miss Dewi akan jelaskan kembali. Gagasan pokok merupakan masalah yang sedang dibicarakan. Nah, kalau ada gagasan pokok, tentunya ada juga gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah gagasan yang mendukung gagasan pokok. Miss Dewi yakin dan percaya kalau anak-anak sekarang sudah pintar-pintar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, karena kita sudah terus belajar, ya. Mari, anak-anak, kita akan perhatikan bacaan berikut.
Ade dan ayah ingin berjalan-jalan mengendarai sepeda motor, tetapi bahan bakar sepeda motor ayah habis. Ayah mengisi bahan bakar dengan bensin. Bensin merupakan salah satu olahan minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Paragraf kedua. Minyak bumi berasal dari tumbuhan atau hewan yang telah hidup berjuta-juta tahun lamanya di dalam dan di sekitaran lautan. Tumbuhan dan hewan ini terkubur oleh lapisan-lapisan lumpur dan pasir yang akhirnya mengeras dan membatu. Proses terbentuknya minyak bumi sangat lama, butuh waktu jutaan tahun. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Minyak bumi diolah menjadi bahan bakar minyak seperti bensin, solar, bensol, gas LPG, dan minyak tanah. Kegunaan dan pemakaian minyak bumi ini sangat banyak. Jika minyak bumi terus-menerus dipakai tanpa dilakukan penghematan, maka persediaan minyak bumi akan cepat habis. Nah, dari bacaan tersebut kita dapat menentukan gagasan pokok. Mari kita akan tentukan gagasan pokok paragraf 1. Gagasan pokok paragraf 1 ada di akhir paragraf, yaitu minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Sekarang kita lihat gagasan pendukungnya. Berarti gagasan pendukungnya adalah bahan bakar sepeda motor. Selanjutnya, gagasan pendukung berikutnya, ayah mengisi bahan bakar dengan bensin. Terus, gagasan pendukung berikutnya, bensin merupakan salah satu olahan dari minyak bumi. Ya, di mana biasanya membeli bensin? Ya, di Pertamina, anak-anak. Nah, jadi silakan nanti anak-anak menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 2 dan paragraf 3. Kerjakan di buku tugasnya, terus nanti difoto kirim ke classroom. Ya, baik, selanjutnya setelah kita mendapatkan minyak bumi, setelah kita mendapatkan bensin, gas LPG, minyak tanah, tentunya kita harus ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga masyarakat atas minyak bumi. Apa saja ya? Nah, mari kita akan simak bersama-sama. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah mengimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Beberapa sikap bijak dalam pelaksanaan hak memanfaatkan minyak bumi. Pertama, memanfaatkan fasilitas kendaraan umum untuk melakukan perjalanan. 2. Meminimalisasi penggunaan kendaraan pribadi. Gunakan alat-alat yang mudah didaur ulang. Berjalan kaki atau menggunakan sepeda jika bepergian jarak dekat. Menggunakan minyak bumi seperlunya saja, jangan boros. Mengeksplor energi lain yang dapat menggantikan minyak bumi seperti energi alternatif. Menggunakan bahan bakar alternatif seperti biogas atau biofuel. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita tentang bagaimana cara kita menghemat sumber daya alam yang ada di Indonesia. Mari kita akan merangkum pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita sudah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Miss Dewi juga percaya anak-anak sudah pintar, sudah mengerti bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua,
hak dan kewajiban warga masyarakat atas minyak bumi. Jadi, kita sebagai warga masyarakat Indonesia, kita harus menjalankan kewajiban kita terhadap minyak bumi. Jadi, gunakanlah minyak bumi seperlunya, jangan boros. Ya, jadi anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pembelajaran 6 kali ini. Semoga anak-anak paham dan mengerti. Terima kasih, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.